97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dosen pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, jauh berita daerah dalam bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari kami sampaikan sari berita utama. MTI Kapau jalankan program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kini menargetkan penyelesaian pemenuhan kebutuhan hunian sementara. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikulah Barito Minang nan pertama. MTI Kapau jalankan program makan bergizi gratis tekan stunting serta tingkatkan prestasi. Berikut laporan Joni Marbeta. Kerjasama untuk meningkatkan program dari pemerintah, program utama yaitu makanan bergizi gratis. Yayasan Pondok Pesantren MTI Kapau Kabupaten Agam sejak 2 Januari 2006 telah meluncurkan program makan bergizi gratis MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan para santri serta pelajar nan ado. Kiniko, program MBG dilakukan di Pondok Pesantren MTI Kapau merupakan bagian dari kebijakan nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia AMIH 2045 melalui penguatan sumber daya manusia SDM sejak usia dini, bahwa Kiniko terdapat 181 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dan tersebar di 27 provinsi di Indonesia termasuk di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bahwa keberadaan SPPG menjadi mitra utama dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah nan ado. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren MTI Kapau, Buya Ilham Afriyadi SI MEGR sekaligus penanggung jawab SPPG di Pondok Pesantren MTI Kapau menyampaikan bahwa kehadiran program sangat membantu dalam meningkatkan asupan gizi siswa serta santri nan ado di Kabupaten Agam. Dirinya mengatakan bahwa program makan bergizi gratis MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan generasi muda, serta berterima kasih dirinya pada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia menggagas program makan gizi gratis ini. Alhamdulillah kami selaku SPPG sudah menjalankan, memberikan manfaat-manfaat kepada sekolah-sekolah baik dari SD, kemudian pondok-pondok pesantren yang ada di lingkungan Kabupaten Agam, khususnya Kecamatan Biaro Gadang. Nah, alhamdulillah perjalanan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengantaran makan gizi gratis ini. Dari program MBG dilakukan setidaknya dapat menekan angka stunting di samping tujuh meningkatkan prestasi pelajar siswa serta mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas serta produktif di masa nan katibo. Joni Marbeta mengobat untuk berita Minang pada siang hari ko. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solo mengembangkan pertanian ramah lingkungan berupa tanaman hidroponik sebagai metode pertanian modern dan menghemat air secara signifikan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solo Ade Kurniati mengatakan, hidroponik merupakan teknik bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan memanfaatkan air sebagai media tanam. Melalui pengembangan pertanian diharapkan dapat mendorong pegawai di lingkungan pemerintah Kota Solo dan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah juga menanam tanaman pangan sehingga mendukung terwujudnya pola konsumsi pangan nan beragam, bergizi, seimbang, serta aman. Di sana pandangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar kini menargetkan penyelesaian pemenuhan kebutuhan hunian sementara
kepada warga terdampak bencana alam sebelum memasuki masa bulan Ramadan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar memastikan agar wilayah itu dapat memperoleh huntara sesuai yang diajukan, sehingga masyarakat terdampak jo korban bencana dan berdomisili di daerah dapat lebih aman. Melalui uluran tangan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten akan taruh bersama rakyat. Kita tidak ingin lama-lama masyarakat kita berada di pengungsian. Kemudian apalagi dalam waktu dekat ini akan ada bulan Ramadan, Lebaran, kita tidak ingin masyarakat terdampak ini. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli bersama jajarannya juga mengatakan pembangunan huntara merupakan langkah lanjutan untuk penanganan korban bencana banjir bandang, jo tanah longsor setelah berada di pengungsian. Pasalnya pasca bencana indah sedikit ada korban jo masyarakat terdampak nan barado di pengungsian karena rumahnya rusak bare, ringan, sedang, ataupun barado di zona merah. Sehingga pemerintah perlu mendirikan huntara sampai hunian tetap atau huntap alah dibangun. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Menteri Dalam Negeri Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian menyebut bakal menggandeng kementerian terkait untuk percepatan pemulihan pasca bencana di Tanah Datar. Mendagri Tito Karnavian dalam rakor pengecekan indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan pasca bencana di wilayah Sumbar secara virtual Zoom meeting mengatakan, Kabupaten Tanah Datar memang menjadi salah satu perhatian utama dalam bencana. Tito Karnavian menekankan, kesiapan dan kevalidan data menjadi hal penting dan harus dipersiapkan sehingga langkah-langkah strategis bisa segera dilakukan. Saudara pendengar, sebanyak 28 kepala keluarga nan terdampak bencana menerima bantuan kompor gas dari Palang Merah PMI Kota Padang Panjang. Berikut laporan Nofri. Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Panjang menyerahkan bantuan kompor gas 100 jerigen kepada warga terdampak bencana dan menempati Rusun Awas Sungai Ando, Kecamatan Padang Panjang Barat, baru-baru ko. Bantuanku merupakan bantuan kepedulian PMI terhadap kebutuhan mendesak warga terdampak. Ketua PMI Kota Padang Panjang Herkitoni Kapatang mengatakan bantuanku berupa 28 unit kompor gas, 128 unit jerigen, dan diserahkan kepada 28 keluarga dan terdampak bencana. Bantuanku diharapkan dapat membantu warga terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, khususnya dalam menunjukkan aktivitas memasak serta kebutuhan air bersih. Herkitoni menyampaikan PMI berupaya hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Dikatakannya bantuan kompor gas dan jerigen ko sangat dibutuhkan oleh warga terdampak bencana dan saat ko masih dalam proses pemulihan. Jo adonyo bantuan ko mereka dapat lebih mudah dalam melakukan aktivitas memasak serta memenuhi kebutuhan air bersih. Dapat kami laporkan bahwa giat yang sudah kita lakukan, PMI Kota Padang Panjang sudah melakukan kegiatan memberikan pertolongan. Nah, para pengungsi yang sudah direlokasi, PMI datang dengan memberikan bantuan, lanjutkan juga dengan memberikan distribusi bantuan logistik. Herkitoni menambahkan, PMI Kota Padang Panjang akan taruh berkomitmen dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana. PMI akan taruh hadir serta membantu masyarakat terdampak bencana dalam proses pemulihan. Nofri melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan untuk penanganan rumah warga terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Skema bantuan tersebut disesuaikan jo tingkat kerusakan rumah masing-masing penerima manfaat. Untuk kategori rusak ringan, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar 15 juta rupiah per kepala keluarga, rusak sedang sebesar 30 juta rupiah per kakak, dan rusak berat sebesar 60 juta rupiah per kakak. Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Barat dan digelar di Auditorium Gubernuran. Mendagri menambahkan, penyaluran bantuan harus didukung jo dokumen administrasi lengkap dan akurat. Namun, apabila dokumen kependudukan penerima manfaat hilang akibat bencana, pemerintah telah menyiapkan terobosan khusus guna mempercepat proses penyaluran. Saudara pendengar, sepanjang 2025 lalu terjadi kenaikan kasus kriminalitas dan narkotika psikotropika
psikotropika, bahan adiktif, narkoba di Polresta Bukit Tinggi. Sementara angka kecelakaan lalu lintas menurun dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Polresta Bukit Tinggi mencatat terjadinya kenaikan kasus kriminalitas dan narkotika, psikotropika, bahan adiktif atau narkoba sepanjang 2025 lalu, sementara angka kecelakaan lalu lintas menurun dibandingkan tahun 2020. Kapolresta Bukit Tinggi, Kombes Pol Ruli Indra Wijayanto mengatakan kasus kriminal tercatat sebanyak 359, angkoko naik dari tahun 2020 sebanyak 294 kasus, untuk penyelesaiannya 239 kasus, jo naik dari sebelumnya dan hanya 208 kasus. Kasus menonjol terjadi pada penganiayaan berat, pencurian dan pemberatan atau curat, penggelapan, cabul, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Sementara untuk kasus narkoba, ulas Ruli Indra Wijayanto, jo terjadi kenaikan kasus dan ditangani Polresta Bukit Tinggi sebanyak 90, naik dibandingkan 70 kasus di tahun 2020. Sebanyak 69 kasus narkoba itu telah ditangani, tersangka berhasil diamankan 123 orang bersama barang bukti ganjo, total sebarek 22.118,36 gram, sabu sebarek 591,58 gram, dan 57,5 butir ekstasi. Ruli Indra Wijayanto mengungkapkan, untuk kasus kecelakaan lalu lintas di tahun 2025, terjadi penurunan kejadian dari 196 kasus sebelumnya di 2020 menjadi 193 di 2025, korban meninggal juga turun dari 39 hingga ke 35 jiwa. Tren untuk kriminalitas ada peningkatan yang di tahun 2025 sebanyak 359 dan untuk penyelesaian di tahun 2025 kenaikan sebanyak 239 perkara pidana narkotika. Kemudian penyelesaiannya ada penurunan dari 74 dan sekarang ini 69 penanganan perkara. Namun jumlah tersangka yang kita dapatkan meningkat dari tahun 2024 93, di tahun 2025 123, kenaikan kasus sebanyak 27%. Di tahun 2025 sebanyak 193, sedangkan di tahun 2025 ini menurun menjadi 35 orang, sehingga ada penurunan sebesar 10,25%. Ruli Indra Wijayanto menambahkan, sepanjang 2025, Polresta Bukit Tinggi dan memiliki wilayah kerajo di Kota Bukit Tinggi dan sebagian Kabupaten Agam menggelar sebagai kegiatan operasi, diantaranya operasi keselamatan, pekat, ketupat, antik, patuh, dan jaran. Selain penanganan kasus, para personil juga diterjunkan untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Agam. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kota Padang Panjang tarui berupaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan operasi pasar guna mengendalikan inflasi pada awal 2026. Kepala Bidang Perdagangan Disperdakop UKM Rahmi menyampaikan, operasi pasarko menyediakan sejumlah kebutuhan pokok Joharago di bawah pasaran. Rahmi menjelaskan, operasi pasarko merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Dan sana padanya, berlandaskan filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, sosok perempuan Minangkabau menempati posisi sentral sebagai garda terdepan Palamang Lingkungan. Direktur Mande Institut Novi Fani Rofika menyebut bahwa keterlibatan dominan perempuan di sektor ekologi bukan sekedar peran sosial saja, melainkan bentuk nyata emansipasi dalam menjaga keberlangsungan bumi untuk generasi nan katibo. Berikut laporan Irsyad. Direktur Mande Institut Novi Fani Rofika menegaskan bahwa kontribusi perempuan memegang peran dalam isu perlindungan dan pelestarian alam. Novi menjelaskan bahwa dalam kebudayaan Minangkabau dan berlandaskan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, sosok perempuan memiliki kedekatan dan sangat erat dengan lingkungan sekitarnya. Novi mengungkapkan bahwa secara statistik keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam cukup dominan, yakni mencapai angka 60%. Sebagai contoh, dirinya menyoroti berbagai perempuan di pedesaan menjadi penggerak dalam pengelolaan sektor pertanian serta sawah. Menurutnya, pembagian peran itu mencerminkan keadilan, juga kesejahteraan dan sejalan juga semangat emansipasi Kartini. Selain peran di sektor ekologi, Novi juga memaparkan posisi strategis perempuan di dalam rumah tangga sebagai madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anak. Dirinya berpendapat bahwa kecerdasan juluhnya wawasan seorang ibu juga berkontribusi dalam kualitas pendidikan serta masa depan generasi penerus.
Kontribusi kita sebagai perempuan itu sebenarnya penting terhadap isu-isu perlindungan alam gitu, karena kalau di awak kebudayaan kan di Minangkabau di mana ada bersandi syarat bersandi kita tulah padusi itu kan dapat mana sebenarnya dengan alam gitu. Terbukti dari beberapa bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam itu tuh kalau kita presentasikan itu 60% padusi yang berada di objek-objek pengelolaan sumber daya alam itu gitu. Misalnya contohnya sawah. Kalau cari sawah, orang mengelola sawah di kampung, itu kan yang lebih banyak ke sawah tuh sebenarnya yang turun ke sawah tuh kondisi gitu kan. Novi mengingatkan bahwa di tengah kondisi bumi dan kiniko mengalami krisis akibat pola konsumsi je produksi yang merusak, peran perempuan menjadi semakin krusial. Direktur Mande Institut Ko Jo mengajak para perempuan untuk tarikh meningkatkan kesadaran diri akan keberlanjutan lingkungan. Irsyad melaporkan. Di sana pendengar, sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari Minggu 8 Januari 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.